Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ida Bagus Manuaba akan membawakan sebuah seminar, yaitu pentingnya media gambar dalam pendidikan anak. Yang pertama, apa itu gambar? Gambar diartikan sebagai sebuah tiruan barang, baik itu orang, tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang dibikin dengan menggunakan coretan pensil pada medium kertas dan sebagainya. Juga diartikan sebagai suatu perpaduan antara titik garis, bidang, serta warna yang dikomposisikan dengan tujuan mencitrakan suatu objek. Dalam konteks seni, gambar dibagi ke dalam beberapa jenis seperti gambar bentuk, gambar ekspresi, gambar perspektif, gambar proyeksi, gambar desain atau gambar rancangan yang lain sebagainya. Masing-masing jenis gambar memiliki unsur yang berbeda-beda. Dalam gambar ada beberapa filosofi yang seperti anak-anak yang menggambar dedaunan. Dedaunan yang tumbuh dari sebuah pohon merupakan simbol kesetiaan yang apa adanya. Pohon bertumbuh dengan kelebihan masing-masing, memberikan kesejukan pada lingkungan sekitar, bahkan memberikan buah yang kemudian dimakan manusia. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Ya. Daun yang menunggu sampai dewasa dan untuk dapat bermanfaat saat muncul dengan tunas kecilnya, daun sudah berfotosintesis memancarkan manfaat untuk dirinya, pohon dan lingkungan. Energi dari hasil fotosintesis dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan. Oleh sebab itu, dedaunan hijau menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan penuh makna. Ini adalah contoh beberapa gambar dari sekolah Sungai Siluk yang ada di Jalan Imogiri. Bisa dilihat? Bisa. Lalu kemudian manfaat gambar dalam pendidikan anak. Tumbuh kembang anak menjadi perhatian penuh orang tua, terlebih ketika anak dalam masa keemasan atau golden age. Menurut para ahli, perkembangan anak 80% otak anak berkembang pada usia emas, sehingga pada masa tersebut peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi tumbuh dan berkembangnya otak anak. Pada masa golden age, anak akan berkembang sangat cepat sehingga informasi apapun akan diserap tanpa melihat informasi itu baik atau buruk. Selain berperan sebagai pengawas tumbuh dan berkembangnya anak, orang tua juga harus berperan menambah pengetahuan terutama pertumbuhan anak. Salah satu aktivitas yang dapat dilatih kepada anak dalam menumbuh pengetahuan sekaligus memberikan stimulus terhadap proses tumbuh anak adalah menggambar. Seperti halnya menulis dan kegiatan bermain, menggambar memiliki manfaat bagi perkembangan anak. Secara edukatif, menggambar merupakan metode belajar yang menyenangkan karena secara alamiah anak sangat suka menggambar dan membuat coret-coretan pada media yang ditemukannya seperti meja, kayu, kertas, dinding, dan sebagainya. Kegiatan ekspresi seperti ini merupakan aktivitas kreatif anak yang perlu diperhatikan, dikembangkan, dan disalurkan dengan tepat, sehingga hal itu dapat membantu mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, juga kecerdasan anak. Ini Mas-masnya suka menggambar? Suka. Suka menggambarnya dari usia berapa? Dari SD. Oh, dari SD. Mas Rizky gimana? Dari PAUD. Oh, dari PAUD. Dari tadi. Kemudian manfaat dari menggambar adalah yang pertama, belajar berekspresi. Dalam bentuk apapun, menggambar merupakan ekspresi serta merupakan bagian dari proses kreatif dan imajinatif anak. Dengan menggambar, anak akan belajar mencipta atau berkreasi, menuangkan ide-ide, serta menvisualisasi dan merealisasikan imajinasi dalam sebuah karya. Yang kedua, membantu perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Orang tua perlu tahu, menggambar dapat membantu proses perkembangan aspek kognitif seperti melatih daya ingat, pemahaman, kesabaran, ketelitian, dan keuletan anak. Yang ketiga adalah mengasah bakat anak. Kebanyakan anak suka menggambar dan bisa menggambar, namun yang berbakat menggambar hanya menghasilkan gambar yang lebih bagus. Karena itu anak mulai mencoret-coret media yang ditemukannya. Orang tua harus tanggap, berikan kepada anak media gambar seperti kertas, buku gambar, dan karton. Sebagai sebuah stimulus minat belajar, menggambar merupakan stimulus untuk menemukan minat belajar anak sekaligus metode pembelajaran dan pendidikan berbasis kreativitas. Ada pertanyaan? Tidak. Semangat sekali ya Mas. Fungsi gambar.
Fungsi dalam gambar yaitu pertama merekam objek. Pada awalnya nenek moyang Indonesia memanfaatkan gambar untuk merekam peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya dan menggambar tubuh dan benda-benda sehari-hari. Kemudian pada masa awal sejarah peradaban manusia, gambar telah dimanfaatkan untuk mendokumentasikan, merekam pengalaman maupun kegiatan yang ada. Berimajinatif secara kreatif. Gambar juga bisa dipakai sebagai wahana perekam gagasan konkret yang muncul dari imajinasi manusia yang mengiringi aktivitas kreatif manusia. Otak manusia seperti halnya komputer mengolah, mematangkan gagasan-gagasan tersebut. Kemudian yaitu komunikasi gagasan. Selain untuk merekam ide gagasan, gambar harus dapat dipahami orang lain baik sebagai apresiator, pelaksana kerja, maupun yang lainnya. Gambar kerja khususnya dapat dimengerti dan dicerna oleh pelaksana teknisi untuk menjadi sesuatu bangunan, benda, dan karya lainnya. Dokumen. Gambar juga memiliki peran sebagai dokumen teknisi, terutama karya-karya yang akan diilustrasikan. Peranan gambar lebih besar sebagai dokumen budaya dan dokumen sejarah yang dapat menunjukkan tingkat peradaban suatu bangsa di zamannya, seperti peninggalan Mesir ataupun peninggalan lukisan yang ada di Goa. Ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah tidak. Sudah mengerti? Oke, sebagai penutup, imajinasi anak sangatlah luas dan liar. Sudah sepatutnya imajinasi tersebut harus disalurkan ke arah yang tepat dan benar agar imajinasi tersebut menjadi suatu keterampilan yang unik dimiliki anak tersebut. Sekian seminar dari saya, kekurangan lebihnya mohon dimaafkan. Salam dan bahagia. Sekian. Terima kasih. Sama-sama.